Halo para pecinta RC Adventure, balik lagi di RC Gasm, channel yang selalu bikin dompet tipis tapi hati senang. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, tapi jujur saya agak bingung mau bilang spesialnya di mana. Ini dia FS Freeman 1:10 dengan bodi Bronco. Lihat deh kemasannya, biasa aja kan? Gak ada aura wah atau ini pasti mahal banget. Malah kemasannya kayak kardus gudang garam. Penasaran? Yuk kita bedah bareng-bareng. Di sini ada deskripsi spesifikasi RC-nya. Lumayan lah buat contekan. Pertama, kita dapat manual book. Penting nih, biar nggak nyasar pas mau setting atau bongkar pasang RC ini. Jangan cuma dibaca pas ada masalah doang. Kedua, kita dapat remote 4 channel. Kelihatannya standar dan kurang ergonomis. Tapi lumayan, remote ini nggak delay sama sekali. Ketiga, kita mendapatkan tools dan beberapa aksesoris lainnya. Lumayan lengkap buat maintenance di awal beli RC ini. Lalu ada gear metal KYX. Wah, ini dia nih yang bikin saya semangat. Ada upgrade gratisan di dalam kotak. Ini kayak dapat bonus cashback tapi bentuknya gear. Dan yang terakhir, baterai Li-ion 2000 mAh. Cukup lah buat main beberapa saat. Tapi baterai ini lumayan ngeprank cok. Covernya gede banget kayak LiPo 1 juta mAh. Tapi isi dalamnya kayak titik di bakpao. Oke, sekarang kita bahas bintang utamanya, si FS Freeman. Jujur aja, begitu saya lihat bodinya, kesan pertama saya jelek. Bodi ini tidak lisensi tentu, dan bentuknya kayak Ford Bronco yang habis kena diet ekstrim tapi gagal. Proporsinya aneh, detailnya minim, dan rasanya kayak lihat kotak sabun yang dikasih ban. Kalau kalian cari RC yang scale banget, yang detailnya mirip aslinya, ini bukan buat Anda. Ini kayak beli mobil sport tapi bodinya dari kardus bekas kulkas. Tapi ada tapinya nih. Meskipun menurut saya bentuknya nggak banget, finishing cat berwarna oranye ini terlihat cukup rapi. Nggak ada bleeding warna, nggak ada cacat yang mencolok. Jadi meskipun wajahnya kurang rupawan, setidaknya dia bersih dan nggak kusam. Ini kayak cowok yang mukanya pas-pasan tapi rajin mandi dan pakai parfum. Lumayan lah. Jadi intinya RC ini nggak menjual body. Dia kayak bilang jangan nilai buku dari sampulnya mas bro. Dia lebih fokus ke, nah ini dia bagian serunya. RC ini berfokus pada ketahanan kit seperti gearbox dan gardan. Ini yang bikin saya semangat. Dia kayak bilang, body boleh jelek, tapi jeroan gue badak. Nice. Nice. Mari kita bedah satu persatu. Suspensi metal oil dengan tinggi 90 mili. Ini kabar baik. Suspensi oil fill itu penting banget buat handling di medan off-road dengan tinggi 90 mm dan double spring. Tapi agar lebih enak ganti menggunakan satu spring saja. Dijamin shock ini bakal enak banget. Pada bagian ban, kita mendapatkan ban dengan ukuran 116 mm. Looks ban ini cakep banget, agak sticky dan lebar. Tapi sayangnya nih, ban ini masih all-terrain. Gak enak kalau kita bawa main di medan off-road. Pada bagian velg, kita mendapatkan velg yang sudah berbahan metal. Tentu ini poin plus dari RC ini. Pada intinya, velg ini bisa dipakai. Sekarang kita intip gong dari RC ini. Ya, pertama, sasis steel C-channel. Ya tentunya, sasisnya sudah berbahan metal dengan basic clone axial SCX-12. Ini pondasi yang sangat kuat. Sasis metal itu penting banget buat durabilitas dari RC ini. Kedua, gearbox. Gearboxnya memiliki cover metal tapi gearnya masih menggunakan gear plastik. Cover gearboxnya metal bagus cok, tapi gearnya masih plastik. Ini bisa jadi weak point kalau kita terlalu agresif mainnya. Tapi tenang dulu, dengan gear metal kayak yang kita dapet tadi, saran saya kita rusakin dulu gear standarnya, baru kita pakein gear KYX-nya. Intinya bagian gearbox ini mantep cok. Oke. Pinky rodnya lepas cok. Oke, sudah kepasang lagi. Bukan masalah major,
Cuma isu kecil saja. Bisa teman-teman akalin kok. Itu karena mainnya juga terlalu keras. Selanjutnya kita ke bagian gardan. Ini dia kelebihan dari RC ini. Gardannya menjanjikan durabilitas. Gardan ini menggunakan mekanisme strike axle dan cover bonggolnya sudah berbahan metal. Itu kayak tameng pelindung buat jeroan gardan Anda. Gardan ini sudah menggunakan XPD, jadi bikin RC kamu makin lincah karena radius belok yang lumayan bagus. Mantep, wak. Gak lupa, gardan ini full bearing, bevel gear dan pinionya sudah berbahan metal. Wajar aja ini RC sering dibawa di kompetisi. Selanjutnya kita mendapatkan servo 10 kg metal gear dan tentunya sudah waterproof. Oke, servo ini lumayan banget dan bisa kita pakai. Selanjutnya, pada bagian box receiver, kita mendapatkan box yang desainnya cukup menarik. Akan tetapi, box ini masih kemasukan air. Walaupun masih kemasukan air, box ini tentu meminimalisir kotoran masuk ke dalam receiver kita. Dan usahakan juga untuk melapisi kutex di receivernya sebelum main lumpur-lumpuran. Nice. Oh. Sekarang kita coba turunnya ya. Oke. Nice. Pada bagian link, RC ini menggunakan link yang sudah berbahan metal. Dan tentunya karena servonya berada di sasis, RC ini menggunakan panhard. Jadi sudah cukup banget untuk dibawa-bawa main. Pada bagian kopel atau shaft, oke, shaftnya masih plastik. Ini juga bisa jadi weak point kalau kita mainnya brutal. Tunggu dulu. Hub dan asnya sudah berbahan metal. Gak lupa, shaftnya menggunakan mekanisme CVD. Jadi lumayan banget buat disiksa. Mungkin ini salah satu kompromi untuk menekan harga. Tapi shaft plastik itu gampang di-upgrade. Dan juga kopel dari RC ini terkenal awet, cok. Sekarang kita bahas otak dari RC ini alias elektroniknya. RC ini menggunakan ESC1040. Nggak ada fitur aneh-aneh, cukup buat menjalankan motornya. Ini kayak smartphone yang cuma bisa buat telepon dan WhatsApp. Nggak bisa dibawa main game berat. Kelemahan dari ESC ini, remnya pakem banget. Berhubung motornya masih beraset, jadi agak kurang nyaman ketika dimainkan. Next, kita mendapatkan motor 550 braset dengan 21T. Cukup bertenaga untuk crawling dan trail. Tapi kalau Anda berharap kecepatan super, ini bukan motornya. Torsinya cukup, tapi namanya braset, masalahnya hanya di punch saja. Intinya, motor ini bisa dipakai, tapi motor ini ketika sudah kemasukan lumpur akan mati untuk sementara waktu. Usahakan untuk menutupnya jika ingin mandi lumpur. Karena kita akan menguji ketahanan RC ini, mari kita ganti ke Fusion Pro. Intinya, elektronik dari RC ini fungsional, tapi nggak ada yang istimewa. Kalau mau torsi yang lebih atau speed yang lebih, dan juga irit baterai, kalian bisa ganti ke brushless. Boleh ke Fusion SE, itu saja sudah cukup banget. Dan yang terakhir, wheelbase dari RC ini ialah 313 mm. Ini adalah wheelbase standar untuk RC skala 1/10 yang artinya sangat cocok untuk trail maupun crawling. Jadi kesimpulannya RC ini memang tidak menjual bodi yang cantik atau elektronik yang canggih. Dia kayak bilang, gua nggak butuh tampil keren, yang penting gue kuat dan tahan lama. Oke, mari kita rangkum kelebihan dan kekurangan FS Freeman ini. Pertama, kelebihannya adalah jeroannya badak. Suspensi metal, velg metal, sasis metal, gardan metal, servo metal. Ini dibangun buat disiksa. Kedua, durabilitasnya tinggi. Fokusnya pada ketahanan kit seperti gearbox dan gardan. Makanya sering dibawa kompetisi. Ketiga, bonus KYX. Gear dapat upgrade gratisan di dalam kotak. Ini poin plus banget nih. Dan kelebihan yang terakhir adalah harga yang kompetitif. Biasanya RC dengan spesifikasi metal sebanyak ini harganya lumayan tinggi. Ini bisa jadi pilihan budget friendly buat crawler sejati. Dan untuk kekurangan, pertama, bodi jelek dan tidak berlisensi. Ini poin paling dasar. Kalau Anda scale entusias, siap-siap kecewa atau langsung ganti bodi.
Kedua, elektronik yang biasa saja. ESC dan motor standar nggak ada yang istimewa. Kalau kalian adalah pemula yang serius di dunia RC atau hobi ngoprek dan upgrade atau cari kit yang kuat tapi budgetnya terbatas dan nggak peduli sama tampilan bodi yang apa adanya, maka RC ini adalah pilihan yang sangat menjanjikan dan menarik. Intinya, masalah bodi bisa kita ganti sesuai selera kita. Toh, bodi dengan WB313 sangat banyak dijual di pasaran. Tapi, kalau Anda cari RC yang langsung cakep dari kotak dan detailnya mirip aslinya, mungkin Anda harus cari brand lain dan siap-siap keluar budget lebih. Oke, gimana menurut kalian? Tertarik dengan RC ini? Tulis komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe RC Gazem. See you on the next one. Goodbye. Capek, bos? Oh.